Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, HP kalian terus berdering. Notifikasi dari pinjol masuk satu demi satu. Deg-degan? Cemas? Rasanya jantung mau copot. Tenang, kalian tidak sendiri. Banyak orang merasakan hal yang sama. Dan, ada cara supaya kita tetap tenang menghadapi semua ini. Bayangkan, telepon itu bisa datang kapan saja. Pagi, siang, atau bahkan larut malam. Bagi sebagian orang, suara notifikasi saja bisa bikin panik. Kalau kita langsung panik dan angkat telepon tanpa persiapan, emosi bisa gampang terguncang. Gelisah dan cemas bisa mempengaruhi hubungan dengan teman, keluarga, bahkan pekerjaan. Dikit-dikit marah, gampang tersulut. Bahkan saat kita ingin menenangkan diri, pikiran tetap berputar. Bagaimana kalau data saya disebar? Bagaimana kalau dikejar terus? Nah, teman saya, sebut saja Budi, pernah mengalami hal serupa. Dia awalnya panik setiap telepon masuk. Sampai suatu malam, ia duduk tenang, menulis semua tagihan yang ada, dan mulai memahami haknya. Hasilnya, emosinya lebih stabil, dan dia bisa merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah utangnya. Dari pengalaman Budi, kita bisa belajar. Si pinjol tidak boleh menyita barang kalian. Mereka tidak boleh menagih di tempat umum atau mempermalukan kalian. Mereka tidak bisa membawa kalian ke jalur pidana, walaupun secara perdata mungkin ada prosedur tertentu. Dengan memahami ini, kita punya tameng saat telepon masuk. Kita bisa memilah informasi, menenangkan diri, dan tidak mudah terprovokasi. Budi juga menambahkan, penting untuk mencatat semua komunikasi. Setiap chat, telepon, atau pesan bisa dicatat agar jelas dan tidak bingung. Kalau ada oknum yang berlebihan, kita bisa menunjukkan catatan itu sebagai bukti. Itu membuat kita merasa lebih aman dan tenang. Sebelum angkat telepon, tarik napas dulu. Tenangkan pikiran, fokus pada solusi, bukan panik. Kalau merasa terlalu cemas, boleh tunda teleponnya dan siapkan catatan. Selain itu, tetapkan batasan diri. Tidak perlu membalas semua telepon sekaligus, jangan terpancing emosi, dan selalu ingat hak-hak kita. Dengan cara ini, fokus kita tetap pada penyelesaian, bukan stres yang tidak perlu. Budi juga menyarankan untuk bicara dengan teman atau keluarga. Berbagi cerita membuat hati lebih ringan, dan kita bisa mendapat perspektif baru atau ide solusi. Selain persiapan teknis, jangan lupa untuk berdoa, berserah diri, dan bersyukur bisa menenangkan pikiran kita. Kadang, masalah terasa berat karena kita menanggung semuanya sendiri. Dengan doa, kesabaran, dan fokus pada langkah-langkah yang tepat, masalah utang bisa terselesaikan dengan cara terbaik. Ingat, hidup kita lebih dari sekadar tagihan. Menjaga ketenangan, hubungan baik dengan orang sekitar, dan kesehatan mental jauh lebih penting. Jadi, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan lepaskan yang di luar kendali. Kalau teman-teman punya pengalaman serupa, tuliskan di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi cerita, tips, dan dukungan. Ingat, kalian tidak sendiri, dan selalu ada cara untuk menghadapi tekanan dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.